Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan Saudara, terambil dari Matius 6 ayat 23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dikasihi nama Tuhan, bahagia tidaknya hidup kita sangat ditentukan oleh mata saudara. Jangan pandang remeh mata kita. Bukan hanya dibutuhkan untuk melihat saudara. Menurut Yesus, mata bisa mengakibatkan hidup kita gelap. Akibat penyalahgunaan mata punya pengaruh yang sangat besar, saudara. Bayangkan, hanya gara-gara mata, maka tubuh kita, hidup kita menjadi gelap seluruhnya. Bukan sebagian kecil, saudara. Tegas Yesus berkata, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan gelaplah seluruh tubuh, saudara? Tubuh bicara kehidupan kita. Bahagia tidaknya hidup kita sangat bergantung kepada mata kita, saudara. Sukses gagalnya usaha kita juga sangat ditentukan oleh mata kita. Sampai tidaknya kita ke titik tujuan dipengaruhi oleh mata kita, saudara. Dengan kata lain, mata adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Jika kita salah memfungsikan mata, maka akibat negatif akan kita alami, saudara. Nah, begitu pentingnya peran dan fungsi mata, sehingga kita harus teliti memakai mata kita, saudara. Gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan. Saudara, kita akan terseok-seok melangkah dalam kehidupan ini. Jangankan mau berlari, berjalan saja susah, hingga akhirnya kita akan tiba di titik penyesalan. Jangan-jangan segalanya sudah terlambat. Bagaimana mata kita memandang kehidupan ini, saudara? Hidup ini mudah atau susah? Apakah hidup ini peluang atau tantangan? Apakah hidup ini soal dunia semata atau ada kehidupan lain setelah kematian? Apa yang dilihat mata menentukan jalan kehidupan. Saudara, manusia sering tertipu jika hanya mengandalkan mata jasmani. Membuat kita patah semangat, kehilangan gairah hidup, dan seolah tidak ada harapan lagi, saudara. Pakai juga mata rohani, maka kita akan melihat yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani ternyata jauh lebih hebat, saudara. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca apa yang dialami oleh pembantu Elisa. Pada saat ia melihat musuhnya yang begitu banyak mengelilinginya, maka ciutlah nyalinya. Baru setelah Tuhan mencelikkan mata rohaninya, ia melihat hal yang berbeda. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat."
dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, saudara. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara dikasihi Tuhan, jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah, saudara. Hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Sebaliknya, jika kita melihat dengan mata rohani yang awalnya tidak kelihatan, kini tampak jelas. Ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita, saudara. Dia tidak pernah melepaskan kita sedikit pun. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat yang mujarab bagi orang yang hidupnya selalu diliputi kecemasan. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jangan khawatir, saudara. Masalah, tantangan, dan penderitaan yang ada di sekeliling kita yang kita lihat adalah sementara, saudara. Kenikmatan dunia, kenajisan, harta yang menggoda juga sementara. Pujian, penghargaan, dan popularitas juga sementara. Terus mengapa untuk yang sementara kita habiskan umur kita untuk mendapatkannya, saudara? Mengapa kita gadaikan iman kita untuk sementara? Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam renungan esok hari. Haleluya. Amin.